同学们，大家好，好久不见。有没有想老师？好啦，希望你们身体健康哦。那老师现在又开始教中文课咯。好，第9课 Unit 9。你怎么了？你怎么了？ Kita langsung masuk ke kosakata baru. 怎么 Kenapa? Bagaimana? Oke. Kata 怎么 identik dengan kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Bagaimana? 怎么 berarti mengapa atau bagaimana. 怎么 ini akan dibahas mendalam di bagian 语法 tata bahasa. 怎么办呢? Kita masih dalam membahas kosakata baru 生气 yaitu marah. Contoh kalimatnya 我很生气 saya sangat marah. Seperti gambar ini, gambarnya 生气 ya. Untuk nomor 3  告诉 yaitu memberitahu. Seperti gambar ini ya, dibisikin sesuatu, jadi si cewek memberitahu si cowok ya. Oke, contoh kalimatnya 不告诉你 tidak memberitahu kamu. Oke. Jadi kita lanjut nomor 4 不见 yaitu hilang. Contoh kalimatnya 我家的猫不见了 yaitu kucing di rumah saya hilang. 看不见 saya tidak bisa melihat ya, seperti gambarnya. Jadi pucin itu hilang atau tidak kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Kosakata baru. Kalian lihat gambar apakah ini? Ya, pasti udah tahu dong, ini tentang penyakit. Oke. Ping yaitu sakit. Sakit ya. Jadi contoh kalimat 我病了 saya sakit. Nih, gambar apakah ini? Ada hati ya, otomatis kalian pasti tahu dong. Ya betul, yaitu sakit jantung. Padahal gambarnya hati, kok bisa sakit jantung? Ya. Xinjiangping yaitu penyakit jantung. Kalian juga bisa buka YouTube Mandarin Tipake kelas 6. Di sana terdapat beberapa kosakata baru tentang penyakit. Nih, contohnya seperti 肠胃炎, dan juga ada beberapa jenis penyakit ya. Jadi untuk kalian yang penasaran, ingin melihat dan ingin melihat beberapa kosakata tentang penyakit, kalian bisa buka di YouTube Mandarin Tipake kelas 6 ya. Itu untuk judulnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kita lanjut. Masih sengci yaitu ye yaitu kakek. Nai yaitu nenek. Nah, ye itu berarti akong, amah ya. Biasa kalian sering panggilnya ya buat yang bahasa Teochew-nya. Oke, kita lanjut. Lai yaitu datang. Oke, seperti kalimat ini. 我爷爷和奶奶要来我家. 我爷爷和奶奶要来我家. Yaitu kakek dan nenek saya akan datang ke rumah saya.
Atong ama lai wo jia. Oke. Wo lai la. Seperti gambar ini, dia saat berlari yaitu ingin menghadap kamu ya. Seperti teman kamu sedang bekerja. Wo lai la. Oke, ya. Kita langsung masuk ke tata bahasa yaitu yufa. Ya, seperti yang tadi Lose bilang, kita akan menjelaskan tentang kata zeme. Itu di bagian tata bahasa yaitu yufa. Oke, kita langsung lanjut ya. Kata zeme. Kata zeme itu identiknya dengan kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Zeme berarti mengapa atau bagaimana. Penggunaannya cukup mudah. Kita hanya perlu meletakkan zeme tepat sebelum kata kerja. Wah, bagaimana ya? Ada rumusnya nggak? Oke, kita lanjut. Zeme ditambah le. Zeme ditambah le. Zeme plus le berarti kenapa atau apa yang terjadi. Digunakan dalam bahasa percakapan untuk menanyakan ada apa yang terjadi. Oke, kita lanjut. Ni zeme le? Ni zeme le? Kamu kenapa? Ni zeme le? Kamu kenapa? Mengutarakan bagaimana. Oke, kita lanjut yaitu mengutarakan bagaimana dengan kata zeme. Oke, mengutarakan bagaimana dengan kata zeme. Susunannya yaitu subjek plus zeme plus kata kerja dalam kurung plus objek. Oke, baru tanda tanya. Ingat ya, kalau misalnya untuk menanyakan kata tanya itu jangan lupa lambang tanda tanyanya ya. Oke, itu jangan lupa. Oke, jadi Lose ulangi lagi, susunannya yaitu rumusnya subjek plus zeme plus kata kerja dalam kurung atau plus objek. Oke, baru tanda tanya. Kita langsung lihat contohnya di slide berikutnya. Kita masuk ke contoh kalimat, yaitu percakapan antara A dan B. Oke, untuk dua orang. Ni zeme xuexi zhongwen? Ni zeme xuexi zhongwen? Kamu bagaimana belajar Mandarin? Kamu bagaimana belajar Mandarin? Ya, 我用 Grammar Wiki 学习中文。我用 Grammar Wiki 学习中文。Saya menggunakan Grammar Wiki belajar Mandarin. Atau saya belajar Mandarin menggunakan Grammar Wiki. Oke. Kita lanjut percakapannya. 你怎么上网？你怎么上网？ Kamu bagaimana ngenet? Ngenet di sini, sangwang di sini yaitu internetan ya. Oke. 我用手机上网。我用手机上网。Saya menggunakan handphone internetan. Atau saya internetan menggunakan handphone. Jadi dia lagi main internet menggunakan handphone. Kita lanjut kalimat berikutnya. 你怎么去北京？你怎么去北京？ Kamu bagaimana pergi Beijing ya? Kamu bagaimana pergi ke Beijing? Oke, untuk di sini kebalik ya. Untuk Indonesia sama pininnya itu kebalik. Jadi kalian bisa lihat Beijing, Beijing. Yaitu nada ketiga dan nada satu. Oke, untuk kalimat jawabannya, 我坐火车去。我坐火车去。Saya naik kereta. Ya, saya naik kereta. 你们怎么回家？
你们怎么回家? Kalian bagaimana pulang rumah? Kalian bagaimana pulang rumah? Jawabannya, 我开车回家。我开车回家. Jadi otomatis dia memakai saya mengendarai mobil pulang rumah. Jadi pertanyaan ini itu bertanya dari si A bertanya ke semua. Contohnya misalnya ada 5 orang. Jadi dalam kasus seperti ini dia ada 5 orang. Dan yang si B menjawabnya dia menggunakan atau mengendarai mobil pulang ke rumah. Nah, mungkin ada si C, si D, si E, si F. Tapi di sini kita menggunakan kalimatnya 2 aja ya. Oke, kita lanjut. 你怎么认识他的? 你怎么认识他的? Kamu bagaimana kenal dia? Kamu bagaimana kenal dia? 工作认识的. 工作认识的. Bekerja kenalnya. Maksudnya di tempat kerja mereka kenalnya. Oke? Berkenalan di tempat kerja. Oke? Kita lanjut ya. 1. Kata 怎么 bertanya tentang cara. Kata 怎么 bertanya tentang cara. Oke? Kata 怎么 digunakan untuk bertanya tentang bagaimana. Bisa berarti mempertanyakan suatu cara atau mempertanyakan suatu hal. Kata tanya ini dimasukkan tepat di depan kata kerja yang mengindikasikan pertanyaan. Rumusnya subjek plus 怎么 plus kata kerja plus objek. Oke? Catatan. Subjek dapat dihilangkan dalam beberapa bentuk kalimat yang menggunakan kata tanya bagaimana. Dan tidak selalu harus merupakan sebuah objek. Oke? Contoh kalimatnya. Kata 怎么 memulai dengan topik. 怎么 memulai dengan topik. Menggunakan kata 怎么 untuk mempertanyakan suatu hal dengan dimulai dari topik itu sudah biasa. Hal ini biasa disebut sebagai perkenalan di awal kalimat. Kemudian bertanya tentang bagaimana cara untuk memecahkan suatu hal. Oke? Menggunakan kata 怎么 untuk mempertanyakan suatu hal dengan dimulai dari topik itu sudah biasa. Hal ini biasa disebut sebagai perkenalan di awal kalimat. Kemudian, bertanya tentang bagaimana cara untuk memecahkan suatu hal. Oke? Untuk menggunakan pola ini, rumus yang digunakan adalah rumus topik di topik plus 怎么 plus kata kerja. Objek tidak harus muncul setelah kata kerja. Ya, catatannya, objek tidak harus muncul setelah kata kerja. Terkadang, objek berpindah ke depan kalimat tanya. Untuk membangun kalimat pertanyaan yang akan menjadi alasan, selalu akan dimulai dengan penjelasan sebelum memberikan kalimat pertanyaan yang spesifik tentang bagaimana. Contohnya, 这个龙果怎么吃? 这个龙果怎么吃? Bagaimana cara memakan buah naga ini? Ya, kalimat kedua. Kalimat tanya yang kedua. 这个电脑怎么用?
这个电脑怎么用? Ini komputer bagaimana cara menggunakannya? Oke? Mungkin kalian pasti bingung ini komputer bagaimana cara menggunakannya. Mungkin sebagian besar ya, kalian pasti bisa langsung mengartikannya bagaimana cara menggunakan komputer ini. Ya, itu untuk simpelnya. Oke? 怎么用中文说 Apple? 怎么用中文说 Apple? Oke? Bagaimana cara menyebutkan Apple dalam bahasa Mandarin? Kalian tahu nggak Apple? Apple, 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 Apple itu apa? Ya, apple. Oke, kalau untuk Mandarinnya sendiri itu kan 苹果, 苹果. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke 部首, yaitu ayo belajar radikal. Ya, kita belajar tentang radikal. Oke, perhatikan khusus huruf-huruf berikut, yaitu ada 2 huruf. Kalian tahu nggak huruf apa itu? Ya, tong dan yang. Oke, melihat huruf tersebut memiliki radikal yang sama, betul nggak? Ya, betul sekali, radikalnya yang sama ya, yaitu radikal apa? Radikal ne. Radikal ne, ya. Radikal ne berasal dari huruf ne, artinya sakit. Huruf yang memiliki radikal ne adalah ping, yaitu penyakit, yang, yaitu gatal, tong, yaitu sakit, yaitu rasa sakitnya ya, teng, yaitu rasa sakit juga ya. Jadi tergantung itu kadar sakitnya seperti apa, oke? Perhatikan bentuk 2 titik ini ya. 2 titik ini yang bagian guratan bawahnya ditulis dari bawah ditarik ke atas adalah guratan hi. Contohnya seperti ini ya. Titik ke bawah dan titik ke atas. Oke. Jadi yang keduanya itu seharusnya ditulis pertama dari atas ke bawah, yang keduanya itu bawah ke atas. Oke? Ya. Kalian harus pelajari tentang guratannya ya. Oke. Yeay, nggak terasa udah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat konten YouTube ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Semoga kalian terupdate terus dalam video pembelajaran bahasa Mandarin berikutnya. Oke? 希望你们的中文越来越进步咯。谢谢大家，再见。谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。